Pada Senin sore, polisi selesai melakukan pemeriksaan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur yang menjadi sasaran perampokan. 5 orang terduga pelaku bersenjata api dan senjata tajam sempat menyekap Wali Kota Blitar Santoso, istri, dan 3 orang anggota Satpol PP penjaga rumah. Pelaku membawa kabur uang 400 juta rupiah serta perhiasan emas. Senin sore, tim Satreskrim Polres Blitar Kota, Reskrimsus dan Lab4 Polda Jawa Timur selesai melakukan olah TKP di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Selain memeriksa 7 saksi, polisi juga memeriksa 4 titik di lokasi perampokan di Jalan Sodanko Supriyadi ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Totok Suharyanto mengklaim polisi sudah mengantongi ciri-ciri 5 orang terduga pelaku. Mereka pun disambut mengendarai minibus berplat merah. Selain itu, para pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam ini diketahui membuang ponsel milik korban ke tempat sampah. Di dalam ruangan tapi dibuang di tempat sampah. Itu kan mungkin cover yang bersangkutan ya, tapi ini juga sedang di dalam waktu. Ini masih bias keterangan para saksi, masih nanti akan dipastikan dalam proses pendalaman. Kalau yang masuk kamar ada 3, di luar ada 2, kemungkinan dugaan awal potensinya ada 5. Tapi Senin siang, Kapolres Blitar AKBP Argo Yono menyatakan rumah dinas dijaga oleh Satpol PP yang bergantian 3 kali sehari tanpa dilengkapi senjata. Sedangkan 1 anggota polisi hanya melekat wali kota jika ada kegiatan atau acara di rumah dinas. Rumah dinas Wali Kota Blitar menjadi sasaran perampokan pada Senin dini hari. Kawanan perampok diduga berjumlah 5 orang sempat menyekap Santoso, istri dan 3 orang anggota Satpol PP penjaga rumah dinas. Pelaku membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas. Selain itu, kawanan perampok ini juga merusak kamera pengawas di lokasi kejadian. Aksi pelaku tergolong nekat karena rumah dinas Wali Kota Blitar hanya berjarak 300 meter dari Mapolres Blitar Kota. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur. Seorang perempuan di Kabupaten Bekasi tewas akibat ditabrak mobilnya sendiri ketika akan diparkir seorang tetangga. Informasinya kami rangkum bersama peristiwa lain dalam Kilas Metropolitan. Sejumlah warga berupaya merobohkan pagar untuk memudahkan evakuasi seorang perempuan yang tewas akibat tertabrak mobilnya sendiri di Jalan Raja Wali, Papan Mas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin siang. Menurut saksi, kejadian bermula ketika korban berusia 53 tahun itu meminta seorang tetangga memindahkan mobil korban karena ada pembongkaran tenda hajatan. Saat akan diparkir, tiba-tiba mobil bertransmisi otomatis ini melaju kencang sehingga korban yang berada di depan kendaraan tertabrak dan terjepit di kolong mobil. Jasad korban lantas dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi, sementara tetangga korban yang juga pengemudi mobil diperiksa polisi. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Kericuan terjadi antara massa Gerakan Masyarakat Peduli Bekasi dan polisi di depan pintu gerbang Plaza Pemkab Bekasi pada Senin siang. Massa menuntut DPRD Kabupaten Bekasi menerbitkan surat rekomendasi penghentian penjabat bupati lantaran dinilai telah melanggar etika dengan menjanjikan sesuatu kepada ASN demi kepentingan pribadi. Upaya massa menerobos barikade gagal. Massa kemudian berorasi di depan pintu gerbang Plaza Pemkab Bekasi. Suruh pulang bupatinya! Empat penyelam tim SAR gabungan menemukan jasad seorang bocah laki-laki yang tenggelam di danau resapan perumahan Gria Srimahi Indah, Tambun Utara, Bekasi, Senin pagi. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Bintara, Kota Bekasi. Kaops Pencarian Basarnas menyebut pencarian tim SAR sempat terkendala kondisi air danau yang keruh dan berlumpur. Regu penyelam yang diterjunkan pun melakukan pencarian dengan jarak pandang yang terbatas. Sebelumnya korban dinyatakan hilang tenggelam pada Minggu sore saat bermain di tepi danau bersama saudaranya. Tim Liputan CNN Indonesia.